Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman semuanya, jumpa lagi channel Babe Abdul Hadi Show. Semoga pada kesempatan ini pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang santet. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan daripada santet adalah untuk menjadikan seseorang menderita sampai meninggal dunia. Yang menderita ini bukan hanya secara fisik, ada kalanya usaha, ada kalanya rumah tangganya berantakan, ada kalanya ini terpikat oleh seseorang. Kemudian ada juga masalah karirnya hancur lebur sampai kepada kesehatannya terganggu dan tidak ada obatnya sehingga meninggal dunia. Dan yang perlu kita pahami bahwa santet ini ada puluhan ribu macamnya, dan juga sarana untuk santet ini juga beraneka ragam. Yang kita kenal selama ini adalah sarananya paku, beling, kawat ijuk, dan sebagainya. Namun sesungguhnya sarana untuk santet banyak sekali. Bisa melalui udara, bisa melalui air, bisa melalui makanan, bisa juga melalui pandangan dan sebagainya, sampai kepada penguasaan pikiran seseorang. Dan untuk itu maka kita ini perlu hati-hati. Jangan kita takut santet, namun kita juga jangan menantang santet, karena santet itu bertingkat-tingkat. Ibarat sekolah dari SD sampai ke doktor atau S3. Ada yang santet hanya sederhana mengirim sekedar jeruk nipis yang berisi jarum. Namun ada juga yang menguasai pikiran seseorang. Ketika dia lagi nyopir atau naik kendaraan, kemudian pikiran dikuasai seperti mengantuk dan sebagainya, sehingga terjadilah tabrakan dan meninggal dunia. Itu ada. Namun yang umum yang kita lihat, yang kita dengar dan kita saksikan selama ini adalah santet-santet yang umum, yang menggunakan sarana beling, paku, kawat, dan sebagainya. Dan oleh karena itu, untuk menangkalnya ini ada yang dipakai oleh para ulama. Ini ada satu doa, yang satunya itu adalah ayat Al-Quran. Namun seyogianya kita ini lebih amannya terhadap santet adalah jangan bertingkah laku sombong, jangan bertingkah laku yang menghina seseorang. Lebih baik kita menghargai sesama manusia sehingga kita akan terlepas daripada santet. Karena menurut kepercayaan orang-orang ahli santet adalah ketika seseorang menghina seseorang, maka lubang santet ini sudah terbuka dan akan mudah masuk, ataupun kita bersifat sombong dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kepada pemirsa semuanya, nanti kita akan membahas tentang perihal santet ini secara beberapa episode supaya kita itu benar-benar paham. Saya membahas tentang santet bukan berarti saya ahli santet. Saya bukan ahli santet. Saya bukan juga pendukung santet. Saya juga bukan musuh santet. Saya orang biasa yang hanya ingin memberikan pengalaman tentang santet itu. Karena santet ini juga bisa menimbulkan suatu fitnah seperti pengalaman saya
Ketika saya masih di Pangkalan Bun, ibu saya mendadak seperti orang linglung. Pikirannya ini pelupanya luar biasa. Boleh katakan tinggal 20%. Dan seperti kalau kemana itu lupa jalan mau pulang. Melihat keadaan itu, kemudian kami bawalah ke Pontianak sebagai tanah kelahiran saya. Di sana dirawat ini hanya kurang lebih 1 minggu. Ibu saya menghembuskan napas yang terakhir. Dan ketika sudah meninggal, ini saya melihat ada bercak biru kehitaman dari sini ya, sampai ke daerah sini. Ya. Ini hitam kebiruan. Sehingga timbul asosiasi bahwa ibu saya meninggal kena santet. Pada waktu itu belum ada analisa yang canggih tentang penyakit stroke, dan itu penyakit stroke ini bahkan langka sekali, sehingga kita tidak punya dugaan bahwa ini meninggal karena stroke. Dugaan kami adalah bahwa ibu saya meninggal kena santet, sehingga kita mencari siapa-siapa yang pernah berselisih dengan ibu saya. Kebetulan kita buka usaha kecil-kecilan di perusahaan itu, yaitu tentang kantin perusahaan. Sehingga kita melihat siapa-siapa yang pernah tengkar sama ibu kami, dan dari situlah saya ini mengetahui tentang santet. Karena saya untuk itu saya mendatangi orang-orang yang dianggap ini bisa punya keahlian ilmu santet, dan mereka umumnya seperti orang biasa. Ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang juga sebagai penyembuh alternatif dan sebagainya. Dan mereka juga biasa tidak menggunakan umpamanya dikit-dikit harus santet. Ini kalau biasanya kalau dia terpaksa mereka tidak santet. Dan oleh itu kemudian setelah saya belajar lama dan mengetahui tentang sebelum, ternyata santet ya, yang saya tahu ini beraneka ragam. Santet jodoh supaya seseorang itu tidak menikah seumur hidup. Santet kepala sehingga orang ini sakit kepala ini jangka waktu yang lama. Ada juga yang usahanya langsung bablas. Jadi banyak sekali. Nah, dari situlah ini mungkin akan saya bagikan pengetahuan saya tentang, saya datangi ini orang-orang ini. Bukan saya menantang mereka, karena saya nggak berani menantang santet. Karena santet ini datangnya mendadak, ketika kita lengah itu bisa datang. Dan ini akan kita bahas video yang berikutnya tentang bagaimana santet menggunakan sarana tanah. Tidak saya ajarkan, tapi artinya bagaimana kita menangkal santet yang dari tanah, dari udara dan sebagainya. Ini mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa semuanya nanti apabila kita ini melihat seseorang yang sakit. Ini belum tentu semua itu adalah kena santet. Boleh katakan orang sakit kena santet ini hanya ada mungkin 1% saja dari penyakit yang ada. Itu pun kebanyakan ya. Jadi jangan kita menuduh dikit-dikit santet ya kan, karena mereka juga manusia ya. Jadi jangan sampai mereka seakan-akan dihakimi sebagai masuk neraka jahanam, karena manusia itu diberikan oleh Allah ini suatu ketika akan tobat dan akan menjadi orang soleh. Dan pemirsa sekalian, untuk tidak memperpanjang lebar, maka dalam kesempatan ini saya akan memberikan salah satu cara untuk menangkal santet atau melindungi dari santet, yaitu pertama kita membaca surat Al-An'am ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Yang kedua itu ada
adalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini kalau bisa setiap sholat ini dibaca 7 kali. Kalau tidak ya 3 kali. Kalau tidak bisa juga cukup 1 kali. Sehingga kita dari pagi sampai malam ini kita akan terlapisi oleh energi doa dan surat dari Al-An'am ayat 103. Untuk santet-santet yang lain ini tentunya caranya juga beda. Seperti santet tanah kuburan, ini kita menangkal juga pernah saya sampaikan, namun untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat dan wawasan kita tentang pengetahuan santet itu. Apa yang saya sampaikan ini hanyalah sebagai pengetahuan belaka, bukan untuk mempraktekkan, apalagi untuk menyakiti seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.